Assalamualaikum, Nak Epi. Apa kabarnya hari ini, Nak? Waalaikumsalam, Bu Guru. Saya sehat, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, Nak Epi. Ibu mohon maaf ya telah mengganggu waktunya Nak Epi. Ibu tahu Nak Epi itu tertunjuk dalam perlombaan baca puisi untuk tingkat kecamatan nanti. Tapi Ibu lihat Nak Epi sepertinya kurang semangat untuk mengikutinya. Kira-kira apa ya penyebabnya, Nak? Oh iya, Bu. Saya memang terpilih, Bu, untuk lomba puisi tingkat kecamatan. Tapi saya merasa kurang percaya diri, Bu. Jadi begitu. Iya, Bu. Epi merasa kurang percaya diri ya. Nah, sekarang kira-kira apa penyebabnya Nak Epi merasa kurang percaya diri untuk mengikuti lomba puisi tersebut, Nak? Iya, Bu, sebab saya merasa kurang pantas, Bu, untuk mengikuti lomba puisi di kecamatan nanti. Karena saya merasa masih banyak yang lebih baik daripada saya. Sedangkan saya kan belum ada pengalaman, Bu, untuk mengikuti lomba puisi ini di kecamatan nanti. Oh, oke. Ibu paham perasaan Nak Epi. Oh, jadi karena Nak Epi merasa masih ada ya kakak kelasnya yang lain ya. Untuk mengikuti perlombaan ini, Ibu menunjuk Nak Epi karena Ibu sudah tahu bagaimana kemampuan Nak Epi dalam baca puisi. Nah, sekarang menurut Nak Epi kira-kira apa saja kemampuan Nak Epi dalam membaca puisi, Nak? Menurut Ibu, suara saya bagus ya, Bu. Volumenya, vokalnya bulat. Kemudian bagaimana dengan kemampuan saya tentang ekspresinya, cara membacanya. Karena dalam pembacaan puisi ini kan saya merasa kemampuan saya baru segitu, Bu. Bagaimana menurut Ibu? Nah, itu kan bagus, Nah. Kemampuan Nak Epi itu dalam baca puisi menurut Ibu itu sudah lebih dari cukup loh. Sudah termasuk di dalamnya kriteria pembacaan puisi. Sudah masuk kriteria cara-cara dalam menilai bagaimana cara membaca puisi yang bagus ya. Nah, untuk mengikuti lomba nanti kira-kira apa rencana Nak Epi agar lebih percaya diri untuk mengikutinya nanti, Nak? Iya, Bu, mungkin yang pertama nanti saya akan membaca lagi, memahami lagi teks yang Ibu berikan kemarin. Saya akan memahami isinya, kemudian belajar tentang intonasinya, ekspresinya. Saya akan praktek langsung di depan cermin supaya nanti saya tahu bagaimana kemampuan saya dalam membaca puisi untuk lomba nanti, Bu. Wah, bagus sekali rencananya Nak Epi ya. Nak Epi juga bisa belajar nanti sama kakaknya ya. Bisa belajar sama kakaknya. Bisa belajar di depan cermin, bagaimana ekspresinya, bagaimana intonasinya, bagaimana mimik wajahnya ya. Ibu yakin Nak Epi pasti bisa melakukannya walaupun belum punya pengalaman sama sekali. Nah, kira-kira sekarang apakah Nak Epi sudah percaya diri atau bagaimana kira-kira perasaan Nak Epi untuk mengikuti lomba nanti, Nak? Oh iya, Bu,
saya mulai dari sekarang sudah mulai percaya diri untuk mengikuti lomba tersebut. Saya akan minta tolong nanti dengan kakak saya untuk membimbing saya latihan di rumah, karena kakak saya juga dalam membaca puisi pernah dapat juara, Bu. Jadi saya mulai sekarang akan berlatih lagi lebih sungguh-sungguh supaya nanti saya dapat mengikuti lomba ini dengan baik, Bu. Oh, bagus sekali ya. Jadi nanti Nak Epi bisa minta tolong bantuannya kepada kakaknya Nak Epi. Nah, jadi rencana Nak Epi itu tadi sudah bagus ya. Nak Epi sudah semangat untuk mengikuti lombanya nanti. Nah, semoga dalam persiapan lomba ini berjalan lancar ya, Nak. Nantinya Nak Epi benar-benar siap dalam mengikuti perlombaan. Nah, sekarang kira-kira apa komitmen Nak Epi dalam mengikuti lomba ini, Nak? Iya, Bu, saya sangat senang sekali. Saya akan berlatih lebih sungguh-sungguh lagi, dan saya akan tetap berusaha supaya nanti dapat memenangkan perlombaan ini, Bu. Kemudian saya kan bisa mengharumkan nama sekolah dan membanggakan ayah dan ibu di rumah. Wah, hebat ya cita-citanya Nak Epi. Ibu setuju sekali dengan komitmennya. Di sekolah pun Ibu akan bantu Nak Epi bagaimana cara membaca puisi yang bagus, bagaimana mimik wajah kita, bagaimana suaranya, bagaimana lafal dan intonasinya. Begitu juga di rumah. Nah, Epi juga harus lebih rajin belajar, baik itu di depan cermin ataupun minta tolong belajar sama kakaknya tadi ya. Oke, mudah-mudahan Nak Epi sukses ya. Ibu doakan mudah-mudahan Nak Epi bisa mendapatkan juara dan memberikan yang terbaik untuk sekolah kita juga. Kemudian kalau seperti itu kan Ibu bangga, kemudian orang tua Nak Epi juga akan bangga pastinya. Oke, Nak? Oke, Bu, terima kasih atas bimbingan dari Ibu. Saya nanti akan lebih percaya diri dan semangat, dan insya Allah saya akan menang, Bu. Terima kasih ya, Bu, ya atas bimbingannya. Iya, tetap semangat ya, Nak. Oke, Bu, semangat. Terima kasih atas waktunya Nak Epi. Sekarang Nak Epi boleh istirahat lagi ya. Oke, Bu, terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nak. Terima kasih juga ya. Ya, Bu, sama-sama. Lanjut kasus Kak Epi dulu baru kita refleksi ya, Kak. Oke. Apa nyendang? Hilang sinyal. Masih ada 20 menit lagi. Oke. Nah, sebentar ya. Sebelumnya saya akan menyampaikan deskripsi percakapan ini tentang masalah seorang guru menghadapi murid di kelas, yang mana murid ini adalah salah satu anak dari rekan guru juga di sekolah saya yang menghadapi masalah tentang pembuatan tugas di rumah yang tidak pernah mau mengerjakan PR. Jadi guru merasa kewalahan menghadapi anak tersebut. Ini topik ini akan kita angkat pada kegiatan praktek coach saat ini. Oke, terima kasih. Ya. Mulai. Mulai. Assalamualaikum, Bu Endang. Apa kabar pagi ini? Waalaikumsalam, Bu Epi. Alhamdulillah, kabar baik, Bu. Bu Epi, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik juga, Bu. Terima kasih ya, Bu. Aduh, maaf ya, Bu Endang. Apa Bu Endang pagi ini jamnya kosong ya? Kok belum masuk ke kelas? Oh iya, Bu.
Kebetulan pagi ini murid saya ada pelajaran teknikal, Bu. Jadi yang studi yang masuk untuk pagi ini, Bu. Oh, begitu. Tapi saya lihat Bu Endang pagi ini kayak kurang semangat, sepertinya ada masalah. Iya, Bu. Saya sekarang ini bingung menghadapi murid saya yang bernama Dika, Bu. Oh, si Dika, putranya Bu Dewi. Itu memang ada apa ya Bu dengan Dika? Begini, Bu. Si Dika sudah seringkali tidak mengerjakan PR dan tugasnya saat belajar di kelas. Kemudian saat belajar pun di kelas juga dia anggap sepele sama Dika, Bu. Oh, begitu. Jadi, apa yang sudah Ibu Endang lakukan untuk mengatasi masalah ini? Saya sudah memanggil Dika di ruangan khusus. Sudah saya tanya, mengapa nak Dika tidak mengerjakan PR? Jawabannya hanya selalu lupa, seperti itu, Bu Epi. Oh, begitu. Terus selanjutnya, apa yang sudah Ibu sampaikan kepada Dika agar dia tidak lagi malas membuat PR di rumah? Yang saya lakukan, saya menyarankan agar PR-nya dikerjakan pada siang hari setelah pulang sekolah. Tapi katanya Dikanya itu takut sendirian di rumah, Bu. Loh, kok begitu Bu Endang? Emangnya Bu Dewi kemana siang-siang? Kata Dika, Bu Dewi itu ibunya si Dika ini sering mengurus dagangannya di toko sepulang sekolah, Bu. Oh, apa masalah ya ini sudah Ibu Endang sampaikan pada Bu Dewi? Iya, Bu, belum, Bu. Saya kan merasa segan dengan Bu Dewi. Karena kan kita sama-sama rekan guru di sini, Bu. Oh iya, tapi Bu seharusnya beliau tahu dengan tugas anaknya supaya anaknya itu mau belajar di rumah. Benar, Bu. Saya pun ada kepikiran seperti yang sama dengan Bu Epi, tapi saya sudah sampaikan pada Bu Dewi. Tapi kita kan tahu Bu Dewi itu kan orangnya sibuk di toko sepulang sekolah. Bahkan sampai malam masih di toko membantu suaminya. Mana ada waktu dia, Bu, buat anaknya. Waduh, kasihan juga tuh si Dika. Kurang perhatian dari orang tuanya ya, Bu ya. Iya. Jadi, apalagi yang dapat Ibu Endang lakukan untuk mengatasi masalah beliau? Saya juga sudah menyampaikan permasalahan ini kepada kepala sekolah, Bu. Jadi, terus apa yang selanjutnya Ibu Endang lakukan untuk memberi pengertian kepada Dika? Ibu kepala sekolah mengusulkan saya mengadakan pendekatan lagi dengan Nak Dika. Kemudian saya akan membagi waktu lebih untuk Nak Dika di kelas. Setelah habis jam sekolah, saya juga akan membimbing Nak Dika untuk mengerjakan PR-nya, Bu. Itu rencananya, Bu. Oh, hebat juga itu rencananya Ibu Endang. Tapi Ibu Endang yakin nggak untuk dapat membagi waktu untuk anak Dika dalam mengusahakan mengerjakan PR di sekolah? Insya Allah itu sudah saya sudah atur, Bu, waktunya. Paling tidak nanti akan saya usahakan 3 kali dalam seminggu agar saya bisa membimbing Dika. Waduh, mantap sekali Bu Endang. Niat Bu Endang itu sangat baik. Terus, apalagi ya yang dapat Bu Endang untuk dapat berkomitmen melaksanakan rencana Ibu Endang tersebut? Saya juga sudah membicarakan kepada Bu Dewi sebagai orang tuanya Nak Dika di sekolah untuk membagi perhatian pada Nak Dika di rumah. Kemudian saya juga bicara dari hati ke hati bahwa anak kita itu kan membutuhkan perhatian kita juga
dalam belajar di rumah. Itu sudah saya sampaikan kepada Bu Dewi, Bu. Ya, bagus Bu Endang. Tapi bagaimana tanggapannya Bu Dewi? Alhamdulillah Bu Dewi katanya akan berusaha membagi waktunya, Bu, untuk membimbing Dika di rumah. Saya mendapat respon positif dari Bu Dewi. Oh, begitu. Jadi, untuk sekarang ini, menurut Bu Endang, bagaimana kondisi belajarnya Dika setelah Bu Endang mengadakan pendekatan ekstra kepada anak Dika? Alhamdulillah Bu Epi, sekarang anak Dika itu nampaknya sudah mengerjakan PR dengan semangat. Ibu Dewi juga sudah sadar kalau kita harus memberikan perhatian kita kepada anak kita juga di rumah. Nampaknya sudah ada perubahan, Bu. Iya. Jadi, setelah dengan berbagai cara Ibu lakukan, memberikan waktu 3 hari seminggu lah, kemudian Ibu Endang mengadakan pendekatan lah. Nah, bagaimana perkembangan yang terjadi pada anak Dika kita sekarang dalam belajar di kelas maupun di rumah, Bu Endang? Alhamdulillah, Bu. Sekarang saya sudah lega. Akhirnya anak Dika sudah banyak perubahannya. Itu di dalam kelas, begitu juga dalam mengerjakan PR-nya di rumah. Nah, Dika sudah mulai mengerjakannya, Bu. Aduh, mantap sekali Bu Endang. Syukurlah Bu. Sekarang bagaimana perasaan Bu Endang? Sudah dapat menyelesaikan masalah yang rumit seperti ini? Alhamdulillah, perasaan saya tentunya senang ya Bu. Saya merasa lega, sehingga suasana belajar lebih menyenangkan karena semua murid saya sudah mau mengerjakan PR-nya, kemudian mau mengerjakan tugasnya saat belajar di kelas. Semuanya sudah semangat, Bu. Iya, oke, sama-sama Bu Endang. Nah, itu terjadi karena kehebatan Ibu Endang juga mengadakan pendekatan kepada murid. Kalau soal tolong menolong itu kan udah hal yang wajar, Bu. Kita di sini kan sesama teman harus saling tolong menolong. Kalau ada masalah kita di sekolah ini, saya ikhlas kok menolong Ibu. Iya, terima kasih Bu atas bimbingannya, sehingga saya dapat menyelesaikan masalah yang membuat saya bingung selama ini, Bu. Oke, Bu Endang. Untuk kedepannya, saya pun kalau ada masalah, saya juga ingin minta pendapat juga ya sama Bu Endang. Kita sama-sama bekerja sama di sekolah ini. Begitu juga dengan teman yang lain. Kita harus bisa berkolaborasi dengan teman yang lain dalam memecahkan masalah murid kita di sekolah. Ya, semampu kita tentunya kita akan membantu apabila ada masalah yang ditemui oleh rekan-rekan kita. Oke, sekali lagi terima kasih ya Bu. Sudah membantu menyelesaikan masalah saya. Oke Bu Endang, sama-sama. Semoga Ibu Endang tetap menjadi guru yang hebat dan dirindukan oleh muridnya. Selamat berjuang. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sekarang kita sudah masuk jam istirahat. Kita makan bersama. Oke ya Bu Endang ya? Oke Bu. Oke, bye-bye. Jam 3. Boleh lagi. Tadi kan kata Ibu sampai jam 3 lewat 12 ya. 12 menit. Iya, kita melakukan refleksi. Refleksi lagi. Kakaklah dulu. Oke. Terima kasih atas kerjasamanya dari Ibu Endang untuk sore ini. Kita sudah melakukan praktek coach dengan Koji, yang mana dalam kegiatan ini kita dituntut untuk mengadakan membahas satu topik dalam alur tirta. Menurut saya dalam penyampaian tadi, saya masih perlu juga perbaikan mungkin dalam penguasaan teks, kemudian dalam memahami isi dari topik tersebut, sehingga untuk kedepannya mungkin saya harus lebih baik lagi dalam mengadakan
coach dan coachee ini dalam tugas modul 2.3 ini. Jadi harapan saya nanti Bu Endang bersedia memberikan masukan atau feedback untuk perbaikan tugas saya ke depannya. Mungkin itu saja Bu Endang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya refleksi juga, Kak. Bu Endang refleksi saya dulu. Oh, oke. Baiklah, dari hasil coaching yang kita laksanakan tadi, menurut saya Bu Epi sebagai coachnya ya, saya sebagai coachingnya itu sudah menampilkan yang terbaik. Saya banyak belajar dari Bu Epi. Di sini nampaknya tadi Bu Epi sudah menggunakan prinsip coaching kita sesuai dengan alur Tirta. Yang pertama yaitu tujuannya jelas, kemudian identifikasi masalahnya, rumusan aksinya, kemudian penyelesaiannya dengan cara yang bertanggung jawab. Jadi saya di sini merasa masih harus banyak belajar kepada Bu Epi bagaimana sebenarnya prinsip percakapan coaching yang baik itu, sehingga kita bisa lebih menggali masalah yang disampaikan oleh seorang coachee, sehingga coachee itu sendiri bisa menjawab masalahnya itu, bisa menyelesaikan masalahnya itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh seorang coach. Mungkin itu refleksi dari saya tentang coaching yang kita laksanakan yang Bu Epi tadi sebagai coachnya. Terima kasih Bu Epi. Oke Bu Endang, terima kasih atas feedback yang diberikan. Saya sangat merasa tersanjung, tapi saya tetap menyadari masih ada kekurangan dan perlu perbaikan yang lebih baik mungkin ke depannya. Kita akan sama-sama belajar, tidak ada yang hebat di sini, kita sama-sama belajar untuk lebih baik dan mampu mempraktekkannya nanti pada murid kita di sekolah atau juga dengan teman sejawat di sekolah. Terima kasih. Oke. Sekarang Ibu Endang yang refleksi. Iya. Terima kasih kepada Bu Epi yang sudah menjadi coachee tadi terhadap kasus yang saya temui, yang tadi itu saya sebagai coachnya. Ya tentunya di sini di dalam pembelajaran kita di modul 2.3 tentang supervisi coaching akademik ya. Tentunya saya sudah membuat sebuah kasus yang saya sudah pelajari dari modul 2.3, sehingga saya membuat kasus yang saya rasa itu saya mengikuti alur daripada Tirta. Sudah kita praktekkan, tetapi sekarang tentunya banyak ya kekurangan saya dalam di sini. Saya harus banyak belajar lagi, terutama tadi kepada Bu Epi. Jadi saya minta umpan balik dari Bu Epi, kira-kira bagaimana terhadap coaching yang sudah kita laksanakan tadi. Terima kasih Bu Epi. Oke, terima kasih Bu Endang atas waktunya. Saya akan mencoba menanggapi, merefleksi penampilan Ibu Endang tadi. Menurut saya secara keseluruhan penampilannya sudah bagus. Tentang alur yang diminta dalam coach dan coachee ini sudah memenuhi alur Tirta, sudah ada di situ tujuan yang jelas, kemudian sudah menggali identifikasi permasalahan, kemudian Ibu Endang juga sudah menampilkan aksi nyatanya, kemudian mengadakan penyelesaiannya dengan baik, sehingga terdapat di situ unsur komitmen dalam penyelesaian secara yang bertanggung jawab, yang berpihak kepada murid. Jadi dalam coach dan coachee yang Ibu Endang ajukan pada sore ini menurut saya sangat bagus.
sudah bisa dikatakan berhasil. Semoga kedepannya kita sama-sama bisa lebih meningkatkannya lagi, lebih luas lagi, dan lebih enjoy lagi. Demi tercapainya tujuan dari kos dan koci ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas umpan balik yang diberikan oleh Bu Epi kepada saya, walaupun ada sanjungan-sanjungan yang mungkin itu sebagai semangat buat saya. Terima kasih. Saya ucapkan kepada guru senior saya. Amin. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa melaksanakan coaching ini, baik itu kepada siswa kita, baik kepada sejawat, sehingga permasalahan-permasalahan yang kita temui nantinya ini bisa kita selesaikan sendiri, sehingga kita bisa menjadi bagaimana sebenarnya guru yang diharapkan oleh murid-murid kita, bagaimana kita menjadi seorang guru yang dirindukan oleh murid-murid kita untuk masa yang akan datang. Amin. Alamin. Oke. Sekali cita-citanya Bu Endang, semoga tetap jadi guru muda yang hebat untuk calon pemimpin masa depan. Mohon selalu bimbingannya dari Bu Epi. Insya Allah kita sama-sama belajar. Bu Epi juga orangnya yang biasa-biasa saja, masih belajar dan terus mencontoh kepada yang lebih baik, karena kita manusia kan tidak ada yang sempurna. Jadi prinsip kita dalam menyampaikan pembelajaran di modul 2.3 ini, secara tidak langsung kita akan mengajarkan kepada murid bagaimana cara bertutur kata yang santun, yang sopan, kemudian bagaimana kita caranya berterima kasih kepada orang lain yang sudah memberi pertolongan kepada kita dengan tulus dan ikhlas, sehingga kita bisa mencari solusi dan menemukan jalan keluar yang terbaik dari permasalahan yang kita hadapi dalam pembelajaran di kelas, juga di luar kelas. Sehingga kita bisa mengimplementasikan semua ilmu kita yang sudah kita peroleh dalam program Guru GP Angkatan 9. Ya, amin ya rabbal alamin. Amin, betapa indahnya kalau terlaksana. Banyak sekali ilmu yang didapatkan di sini ya Kak ya. Sangat banyak, sehingga walaupun penuh dengan tugas dan tantangan yang menuntut kita untuk kuat dan sabar, insya Allah guru penggerak itu ilmunya ya membuat kita menyadari bahwa betapa kita itu masih memiliki banyak kekurangan sebagai seorang guru. Jadi prinsipnya ilmu yang sudah kita peroleh itu secara berangsur-angsur kita imbaskan kepada teman di sekolah, utama kita harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak kepada murid, karena murid kita itu murid yang unik, murid yang beraneka ragam, yang membutuhkan pembelajaran yang berbeda-beda. Jadi disinilah kita dituntut untuk sabar, kita dituntut untuk mau merubah diri, berinovasi, melaksanakan hal-hal yang baru yang mungkin membuat anak tertarik dengan pembelajaran. Memang banyak sekali Bu Endang tenaga dan pemikiran yang harus kita sumbangkan, tapi ini semua demi anak bangsa, anak didik, harapan kita di masa depan. Jadi itu kira-kira untuk sampai modul ini nanti kita akan istirahat sekitar lebih dari mungkin 1 bulan, hampir 2 bulan. Mungkin nanti 2 bulan kurang 7 hari nanti. Ya, sama-sama merindukan teman-teman yang hebat-hebat pada Pasil 209.3.34 ini. Saya bangga punya sahabat, punya teman yang hebat-hebat. Pasil yang pengertian ya, sabar, pengertian. Benar. Di kelas kita harus banyak belajar sama Ibu Pasil kita. Iya, Ibu Pasil saja yang sudah sangat senior tetap semangat.
kan malu kalau kita ndak semangat seperti ibunya. Malu kita sama Bu Pasil, semangatnya ya luar biasa. Ibu Pasil saja tugasnya sampai bercabang-cabang. Ya, Belum lagi sampai jadi dosen di UNP, belum lagi mengajar di sekolah, belum guru lagi pamongnya lagi di PPG. Saya rasa itu sungguh Luar biasa ya Kak ya. menguras energi dan pemikiran yang luar biasa setiap harinya. Nah, Ya. jadi kita yang begini saja kadang sudah mengeluh. Ya, Capek. banyak mengeluhnya, capeknya Banyak tugas ini. Nah, Tapi alhamdulillah untuk sudah di mulai rumah, kita sadar-sadari ya Kak ya. kadang kalau sudah Zoom ini rasanya udah nggak kuat ngapa-ngapa lagi, mau tidur Ya. aja lagi. Aduh. Jadi tadi kata Ibu kan nanti menulis di refleksi itu kata Ibu Ya. tadi itu di mana kita tulis nanti itu? Ada nanti linknya kan dikirim Ibu. Oh, ada linknya nanti di room, di main room kita semua dulu. Iya, di main room kita nanti itu kan dikirim ke LMS, diunggah di refleksi tugas LMS nanti melalui link yang dikirim Ibu itu. Jadi apa yang kita ucapkan tadi kita tulis lagi dalam bentuk kalimat pendek berparagraf. Iya. Nanti kita PDF-kan, kita masukkan ke link yang dikirim Ibu itu. Oh. Ya, kira-kira begitu Bu Endang. Kita download dulu apanya ya? Iya, di situ. dulu. Kan ada di LMS itu. Ada unduh apa katanya di situ kan? Itu nanti kita unduh. Ya. Baru kita tulis lagi. Oke.